Apa hadis terbanyak nomor 2? Ketika dipanggil oleh abahnya, ternyata abahnya ngomong, "Nak, ceraikan istri pian yang ini." Disuruh mencerai salah satu istrinya sama Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Abdullah? Tidak dicerai istrinya. Enggak ngikutin perintah Sayyidina Umar. Durhaka tidak? Enggak. Nah inilah, kalau ketika kita belajar dengan cara yang salah, sistem yang salah, ini omongan sekali lagi ya buat orang tua. Ini omongan buat orang tua. Kalau kita belajar dengan sistem yang salah, kita sebagai orang tua pahamnya anak tuh harus nurut saja. Ada nurut durhaka. Walaupun nyuruh kadang-kadang sesuatu yang kayak tadi, ini sensitif, suruh cerai istri. Sayyidina Abdullah bin Umar punya ijtihad. Dia melihat istrinya ini masih baik. Dia melihat istrinya bagus. Sayyidina Umar punya pemikiran berbeda dengan istrinya Abdullah. Makanya disuruh cerai. Sayyidina Abdullah bilang, istri saya baik, bagus. Sampai dilaporkan Rasulullah SAW masalah oleh Sayyidina Umar. Nah, ketika dilaporkan Rasulullah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan tetap gak dicerai, ada yang mengatakan setelah Rasulullah ngasih tahu dicerai. Cuman poin cerita tadi itu sahabat Sayyidina Abdullah bukan anak yang durhaka. Cuma di sini mengajarkan bagi kita. Imam Nawawi itu ketika menyampaikan hadis ini itu ada hikmah yang diketahui. Hikmah pertama, didikan anak untuk bakti. Hikmah yang kedua, terkadang hal seperti ini yang harus diturutin. Apalagi yang urusan masalah rumah tangganya anak. Ya, itu nggak harus. Kita mungkin sebagai orang tua lebih bagusnya jangan nyuruh-nyuruh yang seperti ini. Sudah, anak tuh lebih tahu urusan rumah tangganya dia. Paling enggak kita tuh ngomong sama orang tua, ngomong sama anak. Jangan nyuruh, musyawarah itu lebih bagus. Nah, gimana? Nah, ini kembali ke bahasa kita. Jadi untuk anaknya perintahnya apa? Nurut. Bahasa di kita begini ya, kalau untuk anak, orang tua nyuruh apa? Nurut. Kita sekarang sebagai anak, orang tua nyuruh apa? Kita nurut. Walau fima yadurruhu, walaupun perintahnya orang tua kadang-kadang ngerepotin kita, membahayakan kita. Walaupun berefek buruk buat kita, kita nurut. Ini bagi kita sebagai anak. Kalau orang tua nyuruh membahayakan kita, tak apa-apa. Selagi bahaya cuma bahaya-bahaya dunia aja. Tapi kalau membahayakan agama baru tidak boleh. Nah, untuk sebagai orang tua, jangan nyuruh anak yang merepotkan. Jangan nyuruh anak yang semena-mena, jangan. Nanti anak tak nurut gak dosa juga dia kok. Karena sekali lagi ya, gak nurut dari perintah pertama-tama adalah kurang adab, tapi gak durhaka. Kalau gak nurutnya sampai menyakiti, baru itu yang namanya durhaka. Kalau kita tahu detailnya kan enak. Khususnya buat kita nih orang tua, jadi kita gak banyak menuntut. Nah ini begini hadirin ya, sekali lagi ya. Mohon maaf kalau saya belajar kayak gini, saya sambil nasihatin diri sendiri. Karena saya sebagai orang tua, saya punya anak. Jadi kita ini ngomong seperti ini agar menghilangkan dari pikiran kita pemaksaan kepada anak. Jadi menghilangkan dari pikiran kita ini ngerasa saya ini harus diturutin sama anak saya di bawah saya. Kalau nggak nurut durhaka, enggak. Ini kita mau membersihkan diri. Kan kita begitu belajar. Kita belajar mau membersihkan diri kita. Nah pas kita belajar sebagai anak, lain lagi caranya. Seperti yang sudah sering kita dengarkan. Saya yakin mungkin dia sudah lawas. Kan kebanyakan dia bapak. Dari kecil sudah belajar itu. Anak harus nurut dan sebagainya. Itu pelajaran di masa lalu yang tinggal diamalkan. Tinggal pelajaran sekarang yang untuk kita amalkan baik buat anak-anak kita. Wala yamshi amamahuma. Dan jangan jalan di depan orang tuanya. Jadi kalau jalan kita bersebelahan atau di belakangnya. Itu taklim. Nah, ini adab sopan, adabnya anak kepada orang tuanya. Bahkan jalan aja jangan bersebelahan, di belakangnya. Apalagi di depannya jangan. Bagusnya itu memang kalau jalan, ya, kalau jalan bisa di belakang. Ketika orang tuanya nggak perlu digandeng, nggak perlu dipegang, atau di sebelahnya. Kalau perlu memang digandeng, dipegang di sebelah. Itu ta'zim, pengagungan kepada para orang. Wala yarfa' sawtahu fawqa aswatihima. Jangan ngangkat suaranya di atas suara orang tua. Kalau ngomong jangan lebih kencang. Saya kebiasaan ngomongnya teriak memang. Ya jangan dibiasakan gitu aja.
ini nggak ada. Ini termasuk salah satu adab yang paling penting. Kalau ngomong, nada bicara kita di bawah orang tua itu penting. Karena kita sudah perhatikan ayat Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Tolak ukurnya itu di situ omongan. Jangan mengatakan uff. Uff itu nggak ada artinya, cuma kalimat kesal. Itu menunjukkan bahwa nada bicara kalimat yang keluar itu salah satu hal yang berbahaya. Makanya kita kalau ngomong suaranya di bawah. Wa yulabbi da'watahuma, dan yulabbi itu menjawab da'watahuma, panggilan dari dua orang tua. Doa itu artinya panggilan ya. Jadi ketika dipanggil, jawab labbaik kalau pakai bahasa Arab. Itu bahasa paling sopan ya. Dari salah satu bahasa sopan di Arab. Kalau dipanggil jawabannya labbaik. Kalau usah pakai Allahumma labbaik. Kalau pihak umrah atau haji, labbaik Allahumma labbaik. Itu jawaban untuk Allah yang manggil kita. Tapi dari panggil haji umrah jawab labbaik Allahumma labbaik. Kalau dipanggil orang tua cukup labbaik. Tambahin labbaik ya walidi, labbaiki walidati. Ya, itu bagus. Kalau pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Banjar tinggi pun itu juga sopan. Itu terjemahan dari kalimat labbaik. Kalau kita bahasa Indonesia, nggak ada masalah mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Banjar. Pahalanya gimana? Sama aja. Cuma bedanya kalau pakai bahasa Arab itu dengan niat ikuti bahasa Rasulullah, dia dapat pahala pakai bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa menjawab orang tuanya sama aja. Ya, dijawab sama orang tuanya menjawab bahasa Jawa, bahasa Banjar sama bahasa Arab, pahalanya gimana? Sama. Cuma kelebihan lafaz Arabnya, kalau niat ikuti Rasulullah dapat pahala sunnah berbahasa Arab. Wa yahrusa ala talabi mardatihima, dan selalu jaga semangat mencari ridho kedua orang tuanya. Ini ada umum. Pokoknya setiap keadaan kita selalu berusaha mencari ridho orang tua dengan omongan, dengan pekerjaan. Usahakan selalu kita mengejar ridhonya mereka. Makanya kalau ngomongnya sopan, perilakunya yang baik kepada orang tua, ini sebetulnya durhaka ini. Kurang-kurang adab ini, ujiannya ini bukan ketika kecil. Kalau kecil ini masih belum. Ujiannya itu malah ketika mulai dewasa. Ketika mulai dewasa, kita udah mulai berpikir, biasanya itu umur 17, 20 sampai menikah. Itu tuh mulai saat-saat ujian dalam berbakti. Dua penyebabnya, kitanya sudah mulai merasa paham, mulai merasa berpikir. Kalau anak-anak durhakanya dari anak kecil, kok memang wajar main, disuruh lupa, ya gitulah anak-anak durhaka. Tapi kalau sudah mulai ngerasa dewasa, itulah mulai anak-anak tuh mulai agak berat dalam bakti, mulai ujiannya di situ. Sampai kalau udah menikah punya anak, baik lagi ya. Kenapa? Udah tahu rasanya jadi orang tua, mulai ngerti lagi. Nah biasanya kayak gitu. Jadi anak itu umur-umur seperti itu. Makanya ini masa-masa rentan sebetulnya. Karena dia udah merasa dewasa, ngomong udah mulai bisa menjawab. Kadang-kadang udah mulai paham, ini orang tuanya salah ini. Udah mulai tahu memang kesalahan orang tua, kualitasnya orang tua. Dia udah mulai paham, umur-umur segitu udah mulai paham. Mungkin kalau masih kecil nggak tahu. Anak-anak kecil itu tahunya bapaknya superhero terus kayak gitu kan. Tahunya ibunya yang paling pintar, bapaknya yang paling pintar. Anak kecil itu tahunya gitu. Tapi nanti udah mulai yang umur-umur kuliahan tuh udah mulai tahu, wajar loh ya. Kita nih orang tua kan nggak selalu maksimal, nggak selalu yang terbaik. Kita ada yang kurang. Jadi wajar anak kita udah mulai paham. Bapak kayak gini juga kok, ibu kok kayak gini. Bapak saya kurang pintar. Wah itu anak-anak begitu, udah mulai paham. Sampai kapan? Sampai 20 tahun, 25 tahun kayak anak-anak kayak gitu. Dia udah bisa menilai soalnya, udah bisa tahu. Jadi mulai dah dia. Nah saat-saat ini ujian buat anak. Ketika dia mulai tahu itu bahaya. Makanya orang dikatakan man arafa hujiba, orang yang tahu dihijab. Di kota Arab, orang yang tahu dihijab. Kenapa? Dia melihat kekurangan. Biar kalau tambah kenal, tambah dihijab. Bahkan itu dikatakan bahkan kepada ulama sekalipun.
Mungkin biar kalau ada ulama besar datang, pakai pakaian hebat, segala macam, biar takdirnya bukan main. Wah, sedih, cium tangan. Kan kayak gitu kan. Minta banyunya mana-mana nggak ada, cuma dilihat aja, ditiup dari jauh, nggak tahu tuh anginnya kemana, bisa langsung bangga bener, alhamdulillah ditiup. Kenapa? Takdim dengan ulamanya. Coba duduk sama sini seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sudah biasa. Kenapa? Man arafah ujibah. Karena kita menilai. Ternyata sama-sama saja. Gitu hadirin. Biar nih kita nih takdim sama siapapun juga biasanya karena belum tahu aslinya, belum duduk lawas. Kalau biar duduk terus-terusan susah. Mau takdim seperti dari awal sulit. Ya kecuali mungkin orang yang soleh istiqomah dalam taat kepada Allah. Memang begitu susah. Kecuali dia tahu dia kenal di sini itu kayak itu aja, udah dari bangun tidur sampai tidur lagi hidupnya begitu. Nah itu baru dia bisa istiqomah takdimnya. Tapi repot cari orang kayak gini, susah. Nah itu sama orang tua pun begitu. Nah ketika kita udah mulai tahu, terhijablah kita. Karena kita udah mulai menilai, merasa lebih paham. Susah mulai, keadaan kita, omongan kita udah mulai agak repot untuk nurutin mereka. Untuk ngejar ridho mereka terus menerus mulai repot. Itu penyebab pertama. Memang kesalahan kitanya. Makanya bagusnya itu husnudzon terus sama orang tua. Kada usah menilai. Lihat orang tua jangan dari segi kayak tadi. Jangan lihat dari segi kekurangannya. Udah, kita disuruh Allah bakti sama orang tua, titik. Mau orang tua kita bagaimana, selesai. Dan yang kedua, biar anak itu bisa mencari ridhonya orang tua. Tadi jangan menilai, husnudzon aja terus sama orang tuanya. Dan yang kedua, dari segi orang tuanya. Dari segi orang tuanya, kita yang harus usahakan. Anak itu sulit loh mau bakti sama orang tua. Sulitnya apa? Dia melawan nafsu dan setan. Kita harus paham. Anak kita tuh kita paksa anak bakti sama Allah. Kalau nggak bakti durhaka, neraka biar. Bisa, itu susah. Anak itu mau bakti sama kita, lawannya banyak. Nafsu dan setan itu kita sampai meninggal. Kadang-kadang kita aja gagal melawannya. Nah anak kita begitu. Mau nurut sama kita tuh dia godaannya banyak. Digoda nafsu, malas dan sebagainya. Digoda setan. Nggak cukup kitanya lagi goda, orang tuanya goda. Godanya gimana? Mempersulit baktinya anak. Ya. Dengan apa kita mempersulit bakti anak? Menuntut banyak. Rasul sampai berdoa loh. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati abah ibu yang bantu anaknya untuk bakti sama dia. Bagaimana bantu? Tidak menuntut. Udah anaknya diganggu sama dua, setan dan nafsu itu musuh berat. Kitanya jangan nuntut banyak-banyak. Kasihan. Kayak contoh misal, gambarannya gini. Dia punya anak. Dia itu pegawai, untuk makan aja susah. Kira-kira kita minta duit gak sama anak kita? Enggak kan? Dia mati-matian cari duit belum tentu dapat. Kita nggak minta, kenapa? Karena kita tahu dia sedang berperang melawan kemiskinan, sedang berperang melawan kesulitan, kerja mati-matian. Nah begitu juga ini sekarang anak kita nih mau melawan nafsu sama setan masih kalah terus. Dia lagi kesulitan melawan hawa nafsu dan setannya dikuasai. Terus kita nuntut ayo nak nurut sama bapak. Kesian dia. Ya kita bukan menyuruh mereka durhaka, bukan. Cuma jangan berlebihan, jangan menuntut berlebihan. Nah kalau ada dua ini, anaknya sadar, anaknya dulu nomor pertama ya. Lalu orang tuanya nggak nuntut, itu aman insya Allah. Itu aman. Kita sebagai orang tua yang punya anak kecil, dari kecil anak kecil dulu, anak-anak itu memang begitu, lupa, nggak rapi. Bahkan nanti mulai sampai umur balik, gawe-nya gitu, khususnya ibu ini yang paling banyak merasa didolimi. Karena benar memang anak sering lupa. Nanti anak habis makan piring taruh sembarangan, kamar berantakan, ibunya yang merapikan. Memang kayak anak-anak kayak gitu seperti durhaka. Seperti durhaka. Kenapa? Semua beban dilimpahkan ke ibunya. Itu memang berat. Nah, itu anak-anak harus sadar itu. Cuma kita sebagai orang tua, biar sebagai orang tua juga harus sabar. Jangan langsung nanggap ini durhaka. Itu susah memang anak kayak gitu tuh repot. Umurnya memang. Jadi tugasnya apa? Jangan diturutin, kita tunduk, jangan. Nanti tambah jadi dia. Dikasih tahu berulang-ulang. Nah, Fatika. Kadang-kadang apalagi
gini nanti bawa teman main di rumah, kacau rumahnya, ibunya kayak membantu membersihkan. Itu kayak durhaka seperti itu betul. Tapi kadang-kadang nggak selalu niatnya durhaka. Tapi niat anaknya itu memang dasar umurnya susah. Saatnya dia nggak bisa dikasih tahu segitu, tuh diingetin lupa. Jadi kita tugasnya gimana? Terus selesai kasih tahu tanpa marah. Kalau kita marah berontak nanti. Kalau kita emosi apalagi dasar durhaka, jangan sampai keluar kalimat kayak gitu. Karena omongan kita itu doa. Omongan orang tua itu doa. Kalau kita ngomong dasar durhaka, jadi durhaka betulan nanti anak kita. Ketika mereka durhaka, kita yang menyesal. Ini dia tadi ya. Anak dianjurkan selalu berusaha mencari ridho orang tuanya. Pertama dengan mengkoreksi dirinya anaknya, belajar. Memang umurnya mereka itu yang ada peningkatan. Nanti yang kedua kita dari orang tuanya. Yang kedua selanjutnya wayafadalahu janahadulli. Wayafadalahu janahadulli, dan menundukkan bagi kedua orang tua janahadulli, sayap kerendahan. Janah itu sayap, maksudnya itu tawaduk sama orang tua. Nundukkan kepada orang tua maksudnya sayap. Menundukkan sayap bagi orang tua maksudnya tawaduk, rendah hati kepada orang tua. Jangan sombong orang tuanya. Sombong itu gimana? Tidak mau khidmat. Ya, khidmat sama orang tuanya. Ya. Kadang-kadang tuh ada emang anak tuh gengsi, nyuapin orang tuanya gengsi, bersihkan baju orang tuanya, nyucikannya gengsi. Karena kaya mungkin, biar diurusin pembantu aja lah. Ya, iya kita yang bilang. Walaupun kita mungkin punya pembantu, tapi kita bisa membersihkan, kita yang bersihkan. Maksudnya tahu tuh gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita yang khidmat. Walaupun mungkin ada orang yang kita bisa kita suruh untuk khidmat sama orang tua kita. Ada pembantu bisa khidmat sama orang tua kita bayar. Tapi kitanya loh, harus ada gerakan kita. Kitanya yang khidmat. Kenapa itu udah tawadhu kita bagi orang tuanya, bagi orang tua kita. Kalau ngomong lembut, sopan, berjelas ya kalau duduk orang tuanya duduknya lebih tinggi, jangan sampai kita di atas orang tua di bawah. Kalau duduk sejajar ya nggak ada masalah. Cuma lebih atur tadi kalau ada yang lebih rendah kita duduknya lebih rendah. Itu caranya sama orang tua. Kalau diajak ngomong, nggak dekat ngomong, orang tuanya nggak dengar, kita datangin baru dijawab, jangan diteriakin. Ya, datangin. Ya, itu loh. Sopan-sopan macam ini sebetulnya banyak ya. Kalau dijelaskan satu persatu panjang ya. Ini umum. Jadi tawadhu, dipanggil datang dulu baru jawab. Diajak ngomong orang tuanya duduk, kita berdiri, duduk dulu baru jawab. Itu tawadhunya seperti ini. Dan segala yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita untuk orang tua, kerjakan dengan tangan kita, jangan pakai orang lain. Ngangkat kertas orang tua, ada orang yang bisa bantu ngangkat. Kalau kita bisa ngangkat, kita yang angkat, walaupun ada yang bantuin. Nah itulah tawadhu kita, khidmatnya kita kepada orang tua. Jadi janahadul ini khidmah bagi orang tuanya, tunduk, rendah di depan orang. Wala yamunnu alaihima bil birri lahuma. Dan jangan yamunnu, mengungkit kepada orang tua dengan baktinya dia kepada orang tuanya. Hati-hati anak kayak gini. Dulu sudah nurut dari dulu. Dulu sudah kasih kayak gini kok. Ini yang seperti ini. Kalau di dalam bab sedekah kan sudah kita jelaskan ya. Sudah sempat kita dengarkan perkataan ulama. La tubtilu shadaqat. Ini ayat Al-Qur'an. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan manna. Manna tuh mungkin dulu udah pernah kasih, wal adha, pian ini dasar tukang minta-minta. Hilang pahala sedekah. Yang dulu dari luar hilang pahalanya. Jadi itu manna wal adha bisa menghilangkan pahala amal baik. Begitu juga kalau kita kiaskan ke sini. Ada orang tua, ini padahal udah nurut sama pian-pian. Ya, jangan mungkin. Pak, padahal lu udah kasih duit, udah lu kerjakan ini. Ya. Nah, seperti ini nyakiti hati. Dan ini menghilangkan pahala kita. Sayang, pahala bakti yang begitu banyak habis. Jadi kita sebagai anak jangan sampai ada pikiran kayak gini. Jangan sampai ada
orang tuanya juga sama. Ada kayak gini ya, harus dua-duanya. Sekarang kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, anak kita udah ada bakti. Kita jangan sampai minta berlebihan, sampai anak tadi jerah, bosan, bojan. Anaknya udah bagus, nah abah perlu bantuan, ibu perlu bantuan, dibantu. Nah perlu bantuan, dikasih. Dan jangan terus-terusan. Kenapa? Orang itu kalau terus-terusan kita suruh, kalau terus-terusan kita minta, normalnya manusia walaupun anak sendiri ada rasa bosan, ada rasa kesal. Apalagi kebetulan pas kita minta keadaannya lagi susah. Makanya kita tuh nggak boleh minta kecuali benar-benar kepepet, walaupun sama anak kita sendiri. Kenapa? Takutnya nanti pas dia lagi ada masalah, dia lagi susah, kita minta. Dia manusia, anak kita tuh wajar. Ini papa nih nggak tahu apa, ulun lagi susah, nggak bisa. Apalagi kita mintanya dengan cara yang salah. Nah, minta ini, sebentar ya pak. Oh dasar kurang ajar dimintain nggak langsung ngasih. Ya, akhirnya nanti dia malah mengundang, malah mengungkit. Kurang ajar dari mana? Ulun baik kok. Ulun mah. Nanti kita yang memulai perdebatan macam itu, ya kan? Ini mumpung kita masih bisa diingat, kita pelajari ini. Takutnya kadang-kadang kalau kita udah terlalu tua, udah mulai agak pikun, nggak terbiasa dari muda begini, kita bisa kayak gitu. Jadi orang tua malah kita nuntut berlebihan. Jadi jangan sampai letakkan anak pada posisi dia mungkin, jangan. Ini semua ya sifat manusiawi. Ini bukan antara orang tua dan anak saja, sama semua yang punya kawan baik sama pian sekali, dua kali. Ya. Terus suatu saat dia perlu, dia minta, dia nggak kasih. Apa yang dia lakukan? Diam. Memang pertama caranya jangan sering minta sama dia, jangan bersandar. Manusia tuh kalau kita minta sekali, manusia tuh kalau kita minta satu kali, dia mudah bukan? Minta dua kali udah mulai bingung. Minta tiga kali dia ngerasa dimanfaatkan. Ketika 4 kali menjauh dia. Biasanya 2 kali aja udah menghindar. Dia menghindari yang ketiga kali. Nah kalau udah dimintai 3 kali, apalagi ya jangankan dia kali, kadang-kadang 2 kali aja udah ada yang nggak suka, sudah ada yang ngomong, ya dia minta terus. Betul, itu sifat manusia semua. Orang tuh kalau kita tomak kepada miliknya, dia langsung berlindung, dia langsung jaga itu punya saya, langsung ngasih batas antara kita dan dia. Makanya paling baik itu kita jangan sampai bersandar sama orang, minta sama orangnya. Dia nawarin, terima. Dia ngasih, terima. Bahkan dia nawarin pun gak usah minta. Kalau tidak perlu minta sama ulun, ya. Orang tuh kalau kita mintain semua orang, langsung kasih batas. Langsung kasih batas. Mungkin 1-2 kali ya dikasih, tapi setelah itu dia gak mau, menghindar. Ujung-ujungnya kalau kita paksa, dia ini udah kawan, masa kadang ngomong tadi ulun. Nah, kita ngomong begitu, akhirnya kata kawannya apa? Dia di utang gak ada bayar kok, minta terus kan gitu. Akhirnya dia ngungkit yang masa lalu. Nggak, sebetulnya yang ngungkit salahnya kita, orang kita yang mancing kok. Nah, begitu. Kalau kita ada orang ngungkit kebaikannya sama kita, biasanya itu salah kita. Tapi kalau kita jangan ngungkit kebaikan kepada orang lain. Itu di agama ajarannya gitu ya. Di agama itu ajaran gitu. Biar pernah berbuat baik jangan ngungkit, takut pahala hilang. Tapi kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya, jangan sampai dia ngungkit karena kita tomak minta terus, kita bersandar terus. Itu loh didikan Islam itu seperti itu. Islam itu mendidik dari 2 sisi. Kalau kita amalkan ini semua baik. Masalahnya tuh kita cuma dikasih tahu jangan ngungkit, jangan ngungkit, jangan ngungkit. Tapi mancing orang untuk ngungkit, alatnya belum benar. Ya begitu nih kayak gini sama anak dan orang tua. Anak memang betul jangan ngungkit, hati-hati hilang pahalanya betul. Tapi orang tua juga sama. Jangan naruh anak di posisi dia terpaksa mengungkit, ya. Kesian anaknya, hilang pahalanya. Soalnya masalah berat nih kan. Bayangin, itu pahalanya besar betul. Hilang pahala kamu mungkin, dan mungkin salah anaknya, dan salah kita juga kadang-kadang kita memaksakan. Wala bil qiyam di amrihima, dari sudah ya. Jangan mungkin bakti dan jangan mungkin nurutnya. Saya ini nurut terus kok, nggak usah diungkit itu udah, itu pahala dari Allah. Wala yanduru ilaihima
syarizan, dan jangan melihat kepada mereka dengan syariz, pandangan marah, melotot, menunjukkan kekesalan. Jangan. Kalau mereka orang tua yang sopan, walaupun dia lagi sumpah, ngeliat mereka langsung senyum. Sama kayak kita waktu masih kecil, biar masih umur 2 tahun, 3 tahun, orang tua sumpah lagi banyak masalah, biar datang abah. Kita lihat anak gimana? Senyum kan? Nggak tahu kita capek, orang tua capek kayak apa di luar. Ketika kita masih kecil datang sama orang tua, pasti kita senyumin sama orang tua. Dia punya anak kita. Yang lagi capek di luar, ada masalah, lagi kesal, datang ke rumah, anak kecil datang, senyum. Nggak ada anak kecil masih 2 tahun, setahun kita pelototin. Ada. Walaupun dia lagi sumpah ada masalah, nggak ada. Selalu senyum. Begitulah pandangan kita nanti kepada orang tua kita. Harusnya seperti itu. Balas budi lah. Karena waktu kecil orang tua senyum, nanti ketika dewasa kita senyum. Wala yaqtabu fi wajhihi wala yaqtabu wajhahu fi wajhihima, dan tidak melipat wajahnya. Nah, tadi ya maksudnya cemberut, ya abus cemberut. Yaqtab itu cemberut. Tidak cemberut wajahnya di hadapan kedua orang, di hadapan wajah orang tuanya. Sambungannya tadi ya, jangan mata melotot dan jangan wajah masam. Kalau ketemu orang tua yang senang terus. Tunjukkan dia senang walaupun dia banyak masalah. Tunjukkan senang, nggak ada masalah. Insya Allah dikasih senang betulan. Jangan pas ketemu orang tua, kenapa aduh hidup susah mah, banyak masalah ulang. Walaupun dia nggak cemberut buat orang tuanya, nggak melototin orang tuanya, tapi menunjukkan dia lagi susahnya, mereka kepikiran, sumpah juga. Akhirnya kita bikin masalah buat mereka. Pokoknya usahakan orang tua tuh biar tahunya, biar hidupnya enak. Itu paling gampang. Wala yusafiru illa bi'idnihi, dan jangan pergi musafir kecuali dengan izin dari kedua orang tuanya. Ini yang terakhir di sini ada kedua orang tua ya. Dan jangan pergi kecuali dengan izin mereka. Pergi kemana? Pergi kemana aja, safar mubah. Ya, safar mubah, safar sunnah, perjalanan sunnah, jangan kecuali dapat izin dari mereka. Kalau kita melakukan perjalanan safar yang normalnya nggak selamat, itu ada dulu zaman dahulu perjalanan lataghlib fi salama, kemungkinan nggak selamat. Seperti zaman dahulu pergi keluar pulau pakai kapal. Zaman sekarang perjalanan sudah nyaman, lebih mudah. Zaman dulu tuh kalau pergi jauh itu kemungkinan nggak selamat, nggak ada kabar, telepon nggak ada, surat nggak ada. Ya, jadi kalau pergi jauh kayak gitu yang kemungkinan ada nggak selamat, itu mesti izin. Kata ulama harus izin. Sebagian ulama malah mengharamkan kalau dilarang sama orang tua. Jadi kalau orang tuanya melarang sampai pengantaran haram. Ada sebagian ulama seperti itu. Nah, jadi kita pahami ya, ini adab-adab dari anak kepada orang tua. Sekali lagi, kita sebagai anak sebisa mungkin, sekuat mungkin, apapun yang mampu kita berikan dari kebaikan, berikan. Entah itu senyuman, entah itu khidmah dengan badan, apapun. Karena suksesnya kita di situ. Itu amal yang kecil, tapi pahalanya besar. Rasulullah SAW sampai bersabda, celaka orang. Siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Man adraka, yang mengikuti walidaini, salah satu dari orang tuanya, tapi tidak masuk surga. Kok bisa? Iya, karena orang tua itu salah satu wasilah paling gampang dia untuk masuk surga. Kayak istri ke suami, anak ke orang tua juga gitu. Wasilah termudah kita untuk masuk surga adalah orang tua. Kalau kita nggak bakti, durhaka, salah sendiri, kehilangan surga. Dan juga alhamdulillah kalau menyakiti dan durhaka, dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sebagai anak harus pikirannya seperti itu. Orang tua. Mungkin nanti kalau sebagai orang tua lain lagi, sudah kita bahas sebagian tadi ya. Jangan sampai meletakkan anaknya di posisi jadi durhaka karena banyak tuntutan. Yang ini ada 3 adab. Yang pertama ya, adab kepada Allah itu sudah lewat khusus. Adab antara murid dan guru sudah kita bahas duanya, ada murid guru, ada guru murid. Dan yang ketiga adab orang tua. Nah, baru nanti ini kita masuk kepada adab yang panjang yang dijelaskan Imam Ghazali,
Yang ini nanti itu sebetulnya lebih umum lagi. Ada untuk orang tua, ada untuk guru juga. Tapi yang secara umum, yaitu adab kepada teman. Nanti ini salah satu kitab bagus. Ini salah satu ilmu yang perlu dipelajari. Banyak orang nggak tahu ini. Nggak perhatian ini. Makanya pertemanan kita nggak beres karena nggak belajar ini. Ada busuk namanya. Ada pertemanan. Mudah-mudahan kita punya umur sehat walafiat. Bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan selalu istiqomah mempelajari ilmu baru agar kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.